Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Dimas of the world. Welcome back to the Haikal channel. How you day today? I'm fine, thank you. Aku doakan semoga kalian hari ini diberi kebahagiaan dan diberi rezeki yang banyak, dan semoga hari ini kalian bisa menebar manfaat kepada semua orang di sekitar kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal malaikul ahlam minal ikhwan wal akhwatil izzah. Sebelumnya aku mau minta maaf kepada semua subscriber aku karena aku lama tidak mengupload video. Disebabkan aku kemarin sempat sakit selama seminggu. Aku mengalami flu berat atau di dalam ilmu medis itu disebut dengan influenza. Karena di tempatku akhir-akhir ini sering hujan, sehingga menyebabkan banyak penyakit yang rawan menyerang tubuhku. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah sembuh, sehat walafiat, dan semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat kalian semuanya. Oke Sobat Dreamers semuanya, kali ini aku ingin membahas tentang sesuatu yang mungkin sering kita dengar ketika motivasi, ceramah, atau mendengarkan nasihat dari guru-guru kita dan orang tua kita, yaitu tentang kunci ilmu. Banyak yang udah tahu bahwa kunci ilmu itu adalah membaca. Tetapi banyak orang yang gak tahu cara mendapatkan kunci ilmu tersebut dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Pada video ini, aku ingin membahas bagaimana cara kita mendapatkan kunci tersebut dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita. Membaca. Apakah kalian suka membaca? Aku suka membaca. Buku bacaan yang paling aku suka yaitu buku-buku tentang motivasi kehidupan, sejarah, biografi orang-orang sukses, ensiklopedia, dan lain-lain. Kenapa aku suka membaca? Karena aku tahu, dari membacalah aku akan mendapatkan informasi penting, ilmu pengetahuan yang menarik, dan asupan ilmu yang pastinya akan bermanfaat untuk masa depanku. Karena hampir dari semua sumber yang aku baca, bahwa orang-orang yang pintar, jenius, pengusaha sukses, pemimpin tinggi, itu rata-rata semuanya pasti suka membaca. Bahkan ada yang mengatakan bahwa membaca itu adalah kunci kehidupan. Barang siapa yang gak bisa membaca yang tersurat, apalagi yang tersirat, pasti hidupnya akan susah. Aku yakin kita pasti sering mendengar nasihat dari guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita, bahwa kita harus membaca. Buku itu adalah jendela dunia, dan membaca adalah kunci jendelanya. Meskipun kita udah tahu banyak banget manfaat dari membaca, sampai bosan karena kita sering mendengarnya, kita masih malas untuk memulai, dan kita masih enggan untuk membaca. Karena menurutku, kebanyakan dari kita belum suka membaca. Dan banyak juga yang beranggapan membaca itu membosankan, menghabis-habiskan waktu, membuat mata kita rusak. Dan dari membaca itu, kita akan dianggap orang-orang sebagai kutu buku. Kutu buku? Why kutu buku? Hey, bagi kalian yang sempat berpikir kayak gini, itu salah. Justru menurutku, membaca itu sangat seru dan mengasyikkan jika kita menyukai buku yang kita baca. Pasti buku yang paling banyak disukai dan dibaca oleh kebanyakan orang, khususnya kaum remaja, itu novel. Jujur, aku termasuk salah satu orang yang suka banget baca novel. Novelis yang paling aku suka itu seperti Terelie, Habibur Rahman El-Shirezi, Andrea Hirata, Amun Afani, dan lain-lain. Oke, aku mau nanya, kenapa kebanyakan orang lebih suka novel dibandingkan buku bacaan lain seperti buku ilmiah, sejarah, fisika, geografi, majalah seni kontemporer, atau buku agama? Toh sama-sama buku. Jawabannya, karena kita menikmati alur cerita di dalam novel tersebut. Kita menghayati dan berimajinasi. Dan mungkin kita membayangkan kitalah tokoh utama di dalam novel tersebut. Nah, coba kalian samakan cara kalian menyukai buku-buku fiksi dengan buku-buku non-fiksi seperti buku ilmiah, ensiklopedia, sejarah, health, dan lain sebagainya. Pasti akan membuat kalian betah membaca seharian. Dan tentu banyak ilmu yang kalian akan dapatkan. Tak bisa dipungkiri, membaca itu akan mempengaruhi banyak hal, seperti meningkatkan kemampuan kita, skill kita, pengetahuan kita untuk menilai sesuatu,
meningkatkan kemampuan speaking kita karena banyak kata yang diserap ke dalam otak kita. Ingatkah kalian dengan founding father bangsa ini, Bapak Insinyur Soekarno, Pak Muhammad Hatta, Kiai Gus Dur, Cak Nur, atau B.J. Habibie? Semua orang ini sangat gila membaca. Pernahkah kalian mendengar orator yang ulung atau motivator yang skill speakingnya sangat mumpuni sehingga bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya? Atau seorang penulis yang tulisannya sangat kaya gagasan, renyah, runtut, seperti kita sedang berbicara langsung dengan mereka? Bagaimana cara mereka untuk mengimprove skill mereka dan menambah kemampuan mereka? Ya, salah satu cara mereka yaitu dengan membaca. Mereka sangat suka membaca. Menurutku, kebanyakan anak Indonesia sekarang sangat minim yang mempunyai minat membaca. Mereka lebih memilih untuk mendengarkan lagu, main game, menonton drama Korea, dan asik pacaran di sosial media daripada menghabiskan waktu dengan buku yang bertumpuk-tumpuk. Seakan-akan mereka melihat tumpukan hutang mereka di sana. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung soal minat membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Ditambah lagi, menurut UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang memiliki minat baca. Dalam kata lain, orang-orang Indonesia malas membaca. Aku yakin banyak dari kalian yang ingin membaca, tetapi kalian belum menemukan cara dan metode yang pas. Atau mungkin kalian belum menemukan buku yang tepat. Mungkin di antara kita ada yang membaca tetapi gak masuk-masuk, kurang fokus, pusing melihat tumpukan tulisan yang tidak ada gambarnya sama sekali. Tapi itulah namanya belajar. Semua itu butuh proses. Ibaratkan makanan, kita belum menemukan resep yang enak bagi pembeli. Aku yakin kalau kita sering membaca, semakin meningkat pula minat baca kita. Contoh, dimulai dari iseng membaca halaman paling belakang, besoknya pindah ke halaman paling depan, ke kata pengantar. Terus besok lagi baca 3 halaman, 5 halaman. Aku yakin pasti ada rasa penasaran yang muncul dalam diri kita. Apa sih kelanjutannya? Besok baca lagi sampai 10 halaman, 20 halaman, 100 halaman, 1000 halaman, sampai buku itu habis kita lahap. Percayalah, ada rasa kebanggaan yang muncul di dalam diri kalian ketika kalian telah menghabiskan dan mencapai suatu target, yaitu menghabiskan 1 buku full. Menurutku membaca itu gak ada yang sia-sia. Membaca buku fiksi, non-fiksi, apapun lah jenisnya. Karena aku yakin di masa depan nanti, ilmu yang ada di buku-buku yang telah aku baca itu pasti akan berguna. Seperti pepatah dari Betty Smith di dalam bukunya yang berjudul A Tree Grows in Brooklyn, dia mengatakan, "The world was hers for the reading." Dunia adalah miliknya untuk membaca. Jika kita membaca sekarang, 1.000.000 ilmu akan menghampiri dan dunia berada di genggaman kita. Warren Buffett pernah berkata, "The more you learn, the more you earn." Semakin banyak yang Anda pelajari, semakin banyak pula yang Anda dapat. Warren, how would you define true success? Well, I've said many times that if you get to be 65 or 70 and later, and the people that you want to have love you actually do love you, you're a success. Jadi yang harus kita persiapkan dari sekarang yaitu menambah amunisi otak kita, yaitu dengan membaca. Karena we learn something that everybody learn. Ada saatnya bacaan yang telah kita baca itu akan berguna di masa depan. Jadi kita tinggal santai-santai saja. Kita telah menemukan jawaban untuk menjawab semua pertanyaan itu. Jadi salah satu cara untuk menambah minat bacamu yaitu dengan memberikan kesempatan dirimu untuk mencari buku apa yang kamu sukai. Karena setiap sesuatu itu jika kita suka melakukannya, semuanya akan berjalan dengan mudah. Dan ada kalanya juga kamu harus mencoba untuk keluar dari zona nyamanmu, yaitu dengan membaca buku-buku yang mungkin awalnya kamu tidak sukai, seperti buku matematika, fisika, ilmiah, apapun lah itu.
Jadikan minat bacamu sebagai jangka panjang kesuksesanmu. Karena kita nggak tahu kapan ilmu-ilmu itu akan digunakan. Aku juga rekomen buat kalian untuk menonton video The Best Version of Yourself di channel Tim Flawless. Nanti aku kasih link di deskripsi. Karena di sana kalian akan menemukan cerita-cerita kesuksesan ala Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, Oprah, Elon Musk, dan lain-lainnya. Yang intinya mereka mengawali kesuksesan mereka itu dengan membaca. Oleh karena itu dari video ini aku berharap agar menambah semangat minat baca kalian. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan mau berkunjung ke channelku. Aku tidak memaksa kalian untuk mensubscribe channelku karena niatku hanyalah menebar kebaikan dan manfaat kepada semua orang. Dan aku juga mengajak kepada kalian untuk berbagi kebaikan dengan men-share video ini ke teman-teman kalian, orang tua kalian, orang-orang tersayang kalian, agar masyarakat sadar akan pentingnya minat baca untuk generasi masa depan Indonesia. Aku Fajar Haikal Munawar, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum ya manita balhuda.